Pada saat ini, kami akan memaparkan hasil presentasi kami dalam bentuk video tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum. Apa definisi penegakan hukum? Nah, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ditinjau dari segi hukumnya yang punya arti luas, yaitu penegakan hukum itu mencakup pola nilai-nilai yang berkeadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Yang mempunyai dalam artian sempit, yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Kemudian, apa sih aparatur penegakan hukum itu? Nah, aparatur penegak hukum itu mencakup pengertian, yaitu mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang menegakkan hukum tersebut. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum itu yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu yang dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil permasyarakatan. Kemudian kita akan bahas faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum? Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang. Yang kedua, faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kemudian yang terakhir, faktor masyarakat, yakni di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki permasalahan hukum yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti keadilannya, penegakan hukum, maupun perlindungan hukum. Berikut beberapa kasus penegakan hukum. Yang pertama, tingkat kekayaan seseorang. Mengapa tingkat kekayaan seseorang mempengaruhi atau termasuk dalam permasalahan penegakan hukum? Karena ini dapat memperingan masa tahanan seseorang yang melakukan pelanggaran. Mereka bisa menyewa pengacara mahal untuk memperingan masa tahanan mereka. Kemudian tingkat jabatan seseorang. Mengapa tingkat jabatan seseorang? Karena seseorang yang memiliki jabatan tinggi mendapat keringanan hukum dibanding pegawai rendahnya. Kemudian tekanan internasional. Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingan sendiri yang berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara. Nah, itulah permasalahan-permasalahan di Indonesia yang kami tidak tahu apa penyebabnya sampai hal ini terjadi. Secara tidak langsung, hal ini bisa disebut dengan ketidakadilan hukum. Apa itu penegakan hukum yang berkeadilan? Penegakan hukum yang berkeadilan adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup didasarkan pada ketaatan pada hukum dan peraturan yang diwujudkan untuk keadilan. Hal ini berarti bahwa kejahatan pun ingin dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu hukum atau melakukan kejahatan dengan dipandu oleh hukum. Pancasila dikaitkan dengan sistem etika, maka akan memberi jawaban mengenai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan, sebab di dalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia karena sila-sila Pancasila merupakan etika dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila memberikan jawaban bagaimana seharusnya manusia Indonesia bertanggung jawab dan berkewajiban sebagai makhluk pribadi sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis asas yang terkandung dalam negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Sekian dari video kami. Terima kasih.